Selamat datang di Falastalk bersama dengan saya, Fajar B. Lase, staf khusus Menteri Hukum dan HAM bidang transformasi digital. Hari ini kita membahas satu tema yang cukup menarik terkait organisasi bantuan hukum (OBH). Dengan narasumber kita, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Ronald Lumbun. Luar biasa Pak Lumbun. Siap. Hadir terus dan tetap semangat. Sehat ya Pak ya? Sehat Pak, makasih. Kalau Pak Fajar yang undang pasti kita ngeri. Pak Lumbun, silakan Pak memperkenalkan diri kepada sahabat Falastalk. Baik, terima kasih Pak Fajar. Sekali lagi kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ronald Lumbun. Saya Kepala Kantor Wilayah pada Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pak, ini kita bahas tentang OBH nih Pak, bukan obat batuk hitam Pak ya? Bukan Pak. Tapi organisasi bantuan hukum. Kalau kita bicara tentang organisasi bantuan hukum Pak, kenapa harus ada istilah ya organisasi bantuan hukum? Ada ya LBHI Pak, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Ya. Ada kumpulan para pengacara juga, LBH. Ya. Nah, OBH ini sebenarnya apa, berafiliasi kemana, dan kemana arahnya Pak? Baik. Sebetulnya Pak Fajar, organisasi bantuan hukum atau OBH itu adalah implementasi atau wujud konkret dari implementasi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, di mana organisasi-organisasi atau pemberi bantuan hukum istilahnya Pak ya, istilah dalam undang-undang pemberi bantuan hukum itu harus merupakan organisasi bantuan hukum yang terverifikasi dan terakreditasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan unit eselon 1 dari Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian melalui Panwasda penilaiannya, panitia pengawas daerah. Nanti setelah melalui Panwasda diverifikasi dan kemudian diserahkan kepada Panwaspus atau panitia pengawas pusat untuk ditetapkan akreditasinya, yang hal ini dilakukan setiap 3 tahun sekali Pak. 3 tahun sekali setiap OBH diberikan akreditasi dan kemudian dievaluasi, baik itu penyerapannya, baik itu kegiatan-kegiatannya gitu. Nah, jadi kembali lagi pada pertanyaan Pak Fajar tadi, kan ada YLBHI, ada LBH gitu. Nah, YLBHI dan LBH ini belum tentu merupakan OBH atau pemberi bantuan hukum yang terakreditasi, walaupun YLBHI Jakarta itu sudah terakreditasi. Tapi kalau ada LBH lainnya yang katakanlah LBH AA, LBH B, begitu banyak LBH yang belum tentu mereka terakreditasi Pak. Gitu. Mungkin saja itu baru saja dibentuk oleh seseorang, katakanlah ahli hukum yang tergerak hatinya untuk memberi bantuan kepada masyarakat miskin ya, yang sedang berhadapan dengan hukum, dan kemudian mereka sambil menunggu proses akreditasi, karena untuk melakukan akreditasi dan verifikasi itu juga harus ada persyaratannya Pak, seperti misalnya ada persyaratan gedung kantor, berapa jumlah perkara pidana dan perkara perdata yang dikumpulkan per setiap tahunnya, itu ya yang akan menjadi bahan-bahan evaluasi bagi Panwasda untuk melakukan rekomendasi kepada Panwaspus BPHN. Demikian Pak. Jadi ada persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh OBH. Persis. Ya, untuk bisa mengajukan diri sebagai organisasi bantuan hukum yang terakreditasi. Ya. Dan akreditasi itu ada terpusat di BPHN Pak ya? BPHN. Dan perlu saya tambahkan juga Pak Fajar, akreditasi ada 3 Pak. Jadi setiap OBH itu ada yang A, ada yang akreditasi B dan C. Nah, Jakarta sendiri dari kemarin pengalaman kami terdapat 41 OBH yang terakreditasi. Oh, 41 OBH ya? 41 OBH Pak terakreditasi, yang 2 berkategori A dan selebihnya ada yang B, ada yang C gitu Pak. Nah, ini kategori A ini atau BC ini dari apa Pak? Dari jumlah perkaranya atau jumlah perkara yang ditangani, ya kan, atau juga termasuk pasumnya, fasilitas maksud saya. Termasuk jumlah ininya, paralegalnya dan advokat, semuanya itu termasuk kriteria ya, kriteria
untuk mendapatkan akreditasi A, B, dan C atau C. Oh gitu. Jadi di Jakarta sudah ada 2 ya? Iya, 2 mungkin nggak semua provinsi yang memiliki kriteria A. Oh iya, tidak. Sulawesi Utara sampai saat ini seingat saya belum ada yang A, masih B dan C. Saya tidak memonitor di wilayah-wilayah lainnya, Pak, belum memonitor. Baik. Nah, kalau OBH ini dibentuk oleh pemerintah, diakreditasi, siapa yang menjadi kelompok mana yang menjadi sasaran OBH untuk mendapatkan pelayanan, Pak? Tentunya masyarakat miskin ya, yang sedang berhadapan dengan hukum. Kendati saya tidak terlalu suka menggunakan terminologi miskin, Pak Panjang, tapi ya karena memang undang-undang bantuan hukum masih menggunakan kata miskin ya, jadi harus kita harus kita pergunakan juga terminologi itu. Tentunya orang-orang masyarakat miskin yang sedang berhadapan hukum. Jadi terminologi miskin ini apa ini? Dia tidak mampu membayar pengacara gitu? Iya, miskin secara ekonomi. Miskin secara ekonomi. Ya, kadang-kadang kalau itu harus dikatakan miskin karena apa? Karena kalau misal kita ganti dengan kata tidak mampu, Pak, ya tidak bisa mampu. Dapat surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Izin. Maksudnya keterangan orang yang tidak mampu itu kan bisa dia tidak mampu pengetahuan secara hukum, walaupun dia secara finansial cukup. Nah itu kan nggak fair, Pak. Ya walaupun dia bisa meng-hire pengacara kalau memang dia tidak memiliki kemampuan di bidang hukum. Tapi kalau miskin ini kan kata-kata miskin ini memang jelas lebih secara ekonomi dia tidak mampu membayar pengacara. Betul, Pak. Karena memang itu filosofi tujuan dari Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri, Pak. Dan itu bantuan hukum itu sendiri itu bisa litigasi mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan termasuk banding kasasi dan PK, dan kemudian juga ada dilakukan bantuan hukum yang bersifat non litigasi seperti penyuluhan hukum, negosiasi, konsultasi, mediasi dan seterusnya. Itu juga merupakan komponen-komponen yang bisa dipergunakan oleh suatu OBH dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum. Jadi OBH ini kan diakreditasi oleh negara, sehingga negara juga yang membayar mereka, Pak ya? Iya, betul. Seperti apa itu, Pak, metodenya? Kami atau BPHN memiliki aplikasi yang namanya Sitbankum. Sitbankum, nanti di situ para OBH atau pemberi bantuan hukum yang sudah terakreditasi tadi itu mengupload setiap dokumen-dokumen yang memang telah dilakukan, termasuk biaya-biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemberi bantuan hukum tadi, dan kemudian nanti akan bisa di-reimburse. Tiap-tiap daerah ini beda-beda nih, Pak ya, sistem bantuan hukumnya tentunya ya? Enggak. Aplikasi-aplikasinya? Sama, Pak, itu terintegrasi dengan oleh BPHN, Pak. Oh, berarti ini aplikasi yang dibuat oleh BPHN? Exactly, Pak. Jadi semua kantor wilayah menginduk ke sana? Menginduk ke sana, Sitbankum namanya. Jadi tiap OBH yang mau melakukan pelayanan litigasi, di situ juga dimasukkan siapa kliennya gitu ya? Iya, foto-fotonya. Termasuk sudah masuk tahapan apa, betul. Jadi nanti sistem reimbursement juga di situ, Pak? Betul, Pak. Setelah dokumen-dokumen persyaratan di-upload, baru bisa dibayarkan. Wah, sudah digitalisasi ya? Iya. Keren juga. BPHN. Baik, Pak. Terkait OBH ini, apakah hanya ada OBH di kita atau ada OBH lain yang diinisiasi oleh pemerintah daerah, Pak? Sementara ini belum, Pak. Ada namanya Sitbankumda ya. Sitbankumda itu, tapi yang sepengetahuan saya baru di Jawa Barat ya. Memang di Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri atau Undang-Undang Pemerintahan Daerah, memang mengharuskan pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dananya untuk bantuan hukum, gitu. Jadi ada di pemerintah daerah itu. Oh, jadi pemerintah daerah dalam hal ini menyediakan dana ya? Iya. Jadi dana itu bukan hanya dari pemerintah pusat. Betul. Dari pemerintah daerah juga. Iya, tapi kembali
kembali lagi kepada terminologi di dalam undang kembali kepada bantuan hukum, bahwa pelaksana bantuan hukum itu adalah Menteri Hukum dan HAM yang penanggung jawabnya, ya penanggung jawabnya apa istilahnya saya lupa itu di dalam undang-undang bantuan hukum. Jadi memang merupakan tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan tidak bisa diwakilkan, tidak bisa digantikan oleh tidak ada lain selain Menteri Hukum dan HAM dalam pelaksana pemberi bantuan hukum itu, Pak. Nah, seberapa banyak sih persentase di pengadilan orang yang mampu membayar pengacara, didampingi oleh pengacara karena dia bayar, atau orang yang didampingi oleh OBH oleh negara karena negara menyediakan karena ketidakmampuan dia secara ekonomi, Pak? Apakah nyampe 50-50? Ya more or less, Pak, kira-kira seperti itu. Bahkan even more, lebih dari itu. Karena secara normatif kan memang apabila orang diancam dengan hukuman pidana di atas 5 tahun kan harus wajib hukumnya menurut KUHP didampingi oleh seorang penasihat hukum. Nah, disitulah perannya sebetulnya, harapannya para OBH atau selaku pemberi bantuan hukum itu berperan, Pak. Iya, iya. Apakah artinya OBH kita ini juga hadir di setiap persidangan untuk melihat siapa yang belum punya pengacara? Betul, bisa, itu salah satunya karena di pengadilan itu ada pos bakum, ada pos bantuan hukum. Itu biasanya kalau di dalam pos bakum itu ada suatu secara bergiliran setiap tahunnya, ya itu oleh pimpinan pengadilan negeri itu digilir, Pak. Digilir tahun ini OBH-A, tahun berikutnya adalah OBH-B, tahun berikutnya, atau mungkin tahun ini ada A dan B kalau itu di sebuah kota besar, ya katakanlah Jakarta kan nggak mungkin hanya satu saja. Kemudian di tahun berikutnya C dan D, dan seterusnya gitu, Pak, kira-kira. Yang pasti setiap orang didampingi, ya, Pak. Ya, tapi tanpa mengurangi juga kalau misalnya kami di setiap kantor wilayah itu memberi kesempatan kepada rutan-rutan, rutan-rutan untuk membukakan pintu bagi para OBH yang sudah terakreditasi tadi, Pak. Ya kalau nggak terakreditasi repot juga nanti kan mengontrolnya. Dalam implementasinya memberikan pelayanan bantuan hukum kepada para tahanan-tahanan yang mungkin masih memerlukan jasa bantuan hukum, termasuk misalnya upaya hukum banding, kasasi, ya kan? Dan juga kalau di lapas ya upaya hukum luar biasa. Ini nggak perlu sebenarnya bergerilya ke pengadilan, ya, ke rutan, baik itu rutan kita ataupun ke rutan titipan di KPK, di Kejaksaan, di Kepolisian, ya kan? Supaya bisa memastikan klien-klien tersebut sudah memiliki atau belum gitu, Pak, ya? Iya, dan untuk menjamin bahwa mereka memang hak-haknya mereka itu terpenuhi, hak-haknya sebagai untuk melakukan upaya hukum misalnya, ya kan? Termasuk apabila dia mengalami penahanan yang menurut dia tidak sah, yang mau kita uji keabsahannya, ya kan? Itu kan juga bisa kalau ini ditahan, Pak, diuji, Pak. Iya. Baik, Pak. Seberapa besar animo masyarakat terkait kehadiran OBH ini, Pak? Cukup besar, Pak. Cukup kalau boleh dikatakan cukup tinggi. Hal ini juga terbukti dari lumayan atau cukup banyaknya dana yang terserap oleh dalam hal ini di BPHN, ya, dianggarkan oleh OBH, ya, dan terserap oleh bantuan hukum tadi, Pak. Kalau cukup lumayan nih, dalam arti sampai dananya habis atau sampai OBH-nya ini nggak punya tenaga lagi melayani, atau bagaimana? Jadi memang variatif, Pak. Ada antara OBH yang satu dengan OBH yang lain itu sangat variatif, jadi tidak sama. Ada kadang-kadang OBH yang sampai kekurangan dari nilai kontrak yang diberikan. Nah, tapi kemudian ada satu OBH yang tidak perform sama sekali. Nilai kontraknya yang diberikan oleh pemerintah tidak terserap sama sekali. Nah, hal itu BPHN biasanya di awal
pertengahan tahun dan di akhir tahun itu melakukan bisa adendum, Pak. Oh, bisa. Adendum. Ya, Jadi yang ditukar begitu, yang nggak perform ya yang ditarik aja. Tarik dan kemudian diberikan yang ke perform. Tapi kembali lagi kepada itu kebijakan pusat BPHN dalam hal ini. Memang kadang-kadang juga ada yang seperti itu merasa tidak adil juga, tapi ya kami serahkan itu semua kepada BPHN, Pak. Selaku Panwaskus. Ya. Nah ini pembiayaan, OBH, litigasi, non litigasi ya Pak ya. Kalau litigasi kan kita sudah bisalah memahami dengan tahapan-tahapannya. Nah kalau yang non litigasi ini tentu ada juga ya bersifat penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum, penelitian, mediasi, gitu, dan negosiasi, termasuk pemberdayaan masyarakat. Alokasi dananya berimbang atau lebih banyak mana ya? Hampir sama, beda-beda Pak. Nah, ada perbedaan. Kalau katakanlah penyuluhan hukum itu Rp3.700.000 dan kemudian konsultasi Rp200.000, penelitian hukum Rp2 juta, beragam nilainya, memang sudah ditentukan. Dan memang ini masih kecil sekali ya Pak ya, khususnya untuk litigasi. Kita tahu berapa biayanya litigasi, ya kan? Ini menurut Kemenkumham tahun 2021 nih, yang terakhir perkara pidana dan perdata litigasi itu masih hanya sebesar Rp8 juta, Pak. Rp8 juta, kan relatif kecil Pak ya. Kalau di pengadilan receh kan? Saya pikir butuh apa ya Pak ya? Kajian, integritas tinggi untuk orang-orang yang mau menghibahkan dirinya. Nah, ini kan menghibahkan diri nih Pak. Persis Pak. Untuk menjadi OBH yang membantu masyarakat miskin. Persis. Jadi begini Pak Fajar, juga di dalam berbagai kesempatan ketika saya masih menjadi kepala divisi pelayanan hukum dan HAM, saya sering mengatakan agak sedikit keras. Saya bilang bahwa kami tidak pernah meminta Anda untuk menjadi pemberi bantuan hukum. Iya. Kami tidak pernah menawar-nawarkan mana Anda OBHA mau diverifikasi atau tidak. Tapi kalian yang berbondong-bondong. Yang datang ke kami, yang berbondong-bondong untuk meminta diverifikasi dan diakreditasikan. Setelah mendapat akreditasi dan kemudian mendapatkan pagu anggaran, tidak dipergunakan secara maksimal. Itu Pak yang fenomena yang terjadi, yang sering juga. Sebenarnya kan kalau sudah bergabung OBH pemerintah, ada kejelasan bahwa dia punya klien pasti, dan kliennya itu pasti dibayar negara. Pasti Pak. Proses tahapan dia, meskipun memang nilai pembayarannya sangat jauh. Betul. Tidak seperti kalau mereka mendapatkan klien swasta di luar sana. Tetapi benar yang tadi Bapak Ronald sampaikan, dan ini patut digarisbawahi nih oleh para OBH, bahwa pemerintah tidak pernah meminta para pemberi bantuan hukum untuk bergabung ke OBH. Tapi untuk diakreditasi, tetapi setelah diakreditasi mereka tidak perform, ya, dan diharapkan supaya melihat tujuan mulia dari maksud pemerintah membentuk OBH tersebut adalah agar supaya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi bisa tetap didampingi oleh pengacara. Betul. Gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik, terkait OBH ini memang sebuah fenomena yang menarik Pak, dan kita berharap OBH ini bisa menjadi ujung tombak dalam hadirnya negara memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dimanapun berada. Nah, pertanyaan yang cukup perlu menjadi digarisbawahi oleh Pak Lumbun sebenarnya adalah di mana pro bono Pak? Pro bono. Apakah sebenarnya ini pro bono ini dibungkus dengan OBH yang diakreditasi, atau sebenarnya tidak perlu ya? Kan sebenarnya
ada kewajiban dari setiap pengacara untuk memberikan waktunya, mengalokasikan waktunya untuk melayani orang-orang tanpa harus dibayar. Iya kan? Betul. Tetapi itu kalau kepatuhan itu kan tidak dijalankan. Ditambah lagi itu memperkuat argumentasi Pak Fajar tadi. Pak Fajar sangat paham bahwa kalau kita bicara itu berarti Pak Fajar merefer kepada Undang-Undang 13 2003 di tentang advokat, di mana salah satu pasalnya mewajibkan setiap advokat itu untuk memberikan kantornya untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma. Tapi memang itu, mohon maaf, pasal itu memang sampai hari ini sependek pengetahuan saya hanya baru menjadi huruf-huruf mati di atas kertas. Iya betul Pak, ya kan, hampir tidak ada. Nah itu justru itu memperkuat memperkuat kembali argumentasi Pak Fajar tadi, yang nasihat advis kepada OBH tadi juga, bahwa di samping sudah ini tidak sebetulnya tanpa adanya OBH akreditasi undang-undang itu pun mereka wajib melakukan itu. Apalagi ini sekarang sudah diberikan oleh pemerintah, tidak pernah diminta, datang sendiri dan dibayar oleh pemerintah walaupun dengan nilai yang tidak ini plus tidak perform, itu yang masih kembali lagi Pak. Jadi harapan kita sebenarnya ke depan adalah bahwa mari para pengacara, advokat untuk memberikan waktunya, menghibahkan dirinya, tetap mendampingi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, yang berperkara di pengadilan. Begitu ya Pak ya? Betul. Wah, luar biasa ini sesi Pak. Mudah-mudahan para pengacara nggak marah sama kita Pak. Apalagi nggak apa-apa Pak. Apa pesan Bapak kepada dua hal ini Pak? Para masyarakat yang bersentuhan dengan hukum dan tidak mampu secara ekonomi, bagaimana cara mereka untuk mudah mengakses OBH? Satu, kedua kepada rekan-rekan OBH tentunya untuk bisa optimal dalam memberikan layanan. Silakan. Baik. Yang pertama kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, yang sedang berhadapan dengan hukum, tentunya ingin saya memberi pesan bahwa jangan ragu-ragu untuk mencari tahu, mendapatkan informasi bagaimana cara memperoleh bantuan hukum, karena kami pemerintah hadir mengimplementasikan undang-undang bantuan hukum dengan cara memberikan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar mengenai akreditasi OBH atau organisasi bantuan hukum. Kalaupun sekali Bapak Ibu masyarakat yang sedang berhadapan dengan hukum merasa kesulitan, datang ke setiap kantor wilayah yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Katakanlah di Jakarta itu ada di daerah Cawang, di Jalan MT Haryono nomor 24, dan kalau di Sulawesi Utara katakanlah Jalan Diponegoro nomor 87, itu di Manado. Itu ada kantor-kantor wilayah yang para personil anggota yang siap untuk merekomendasikan ke OBH mana Bapak Ibu sekalian akan di-refer. Nah, sementara kepada para advokat baik dan para legal yang ada yang berkecimpung di lingkungan OBH, sekali lagi saya menggarisbawahi pernyataan Pak Falas bahwa pada dasarnya profesi advokat adalah profesi yang officium nobile, profesi yang sangat terhormat, yang memberi tidak tanpa pamrih, ya, dan kemudian butuh pengorbanan untuk kepada masyarakat miskin. Dan saat ini negara telah melebarkan lebih, memberi kesempatan dengan memberi sedikit bantuan kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu idealisme atau nilai-nilai idealisme yang Bapak miliki dengan cara membantu para masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan hukum. Mungkin itu. Wah, luar biasa Pak Ronald. Sesi ini tentu menarik Pak, menarik bagi orang yang berhadapan dengan hukum tapi tidak mampu secara ekonomi, dan menarik juga kepada para OBH. Kita berharap semuanya happy. Amin. Dan semuanya tertangani. Sahabat Falas Talk, ikuti terus kanal ini karena akan banyak informasi-informasi menarik yang mungkin belum pernah kita dengar
atau mungkin kita tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya. Tapi melalui kanal hari ini dan melalui tema hari ini, kita tahu apa itu OBH. Dan kita tahu bahwa pemerintah hadir, dan kita tahu bahwa kalau kita tidak mampu, kita bisa mendapat bantuan dari pemerintah secara gratis. Follow, like, subscribe, dan berikan komentar positif. Dan jangan lupa tetap ikuti Falas Talk. Sampai jumpa di sesi Falas Talk sesi berikutnya.